daripada mengejar atau mengemis cinta dari laki-laki yang udah menyakitinya, maka dia akan memilih untuk move on. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Evi Marheni. Di video kali ini kita akan berbicara tentang high value woman atau perempuan dengan nilai tinggi. Istilah ini selalu disematkan untuk para perempuan yang memiliki nilai yang tinggi dan juga untuk sosok perempuan yang tahu bagaimana caranya menghargai diri sendiri. Mungkin teman-teman masih bingung bagaimana sih caranya mengindikasi bahwa kita ini adalah termasuk dalam kategori high value woman. Mari kita simak cara-cara berikut. Cara yang pertama adalah bisa menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana maksudnya ini? Seorang perempuan yang memiliki nilai tinggi, dia itu tahu caranya menempatkan diri serta paham dengan apa yang pantas ia dapatkan di dalam kehidupannya. Contoh di mana kamu bisa menerapkan menghargai dirimu sendiri adalah berani mengambil keputusan untuk mengakhiri sebuah hubungan yang gak jelas dan menguras banyak banget energimu, serta menerapkan batasan-batasan ke siapa saja yang boleh masuk ke dalam circle-mu. Itu salah satu wujud kita melindungi perasaan kita dan juga memilah bagaimana sosok lelaki seperti apa yang pantas bersanding di sebelah. Cara yang kedua adalah berani mengemukakan pendapat. Di sini yang aku maksudkan adalah berani berkata tidak. Ketika ada suatu opini atau pendapat yang datang kepadamu dan beralih-alih harus menyatakan kata iya, di sana jika tidak sesuai dengan opinimu, otomatis kita tuh akan ada mengganjal di hati dan itu sampaikan saja. Otomatis kita akan menyatakan tidak dengan lantang, tetapi harus dengan alasan-alasan yang terbaik sehingga kata tidak yang keluar dari mulut kita untuk menyatakan ketidaksetujuan bisa ditanggapi dengan positif. Dengan cara berani berkata tidak, artinya kita sudah mencerminkan sebuah sikap di mana kita ini bukan people pleaser, yang artinya tidak harus selalu berkata iya kepada setiap opini yang masuk dan apapun itu nantinya. Nah, untuk menyatakan tidak ini bukan suatu hal yang salah ya teman-teman. Yang ketiga, harus mempunyai empati. Apa itu empati? Yaitu menghargai orang. Kita mendengarkan orang ketika mereka berbicara. Jadi tidak terkesan sangat egois sebagai sosok perempuan. Keempat, enggak takut menjadi sosok yang rentan. Begitu. Rentan yang dimaksudkan di sini adalah rapuh atau soft. Mungkin seperti itu ya. Ini di sini yang dimaksudkan adalah tidak takut menjadi rentan karena kita sosok high value woman itu tidak takut untuk menjalin hubungan percintaan. Nah, sekalipun di suatu saat mereka ini akan disakiti oleh sosok lelaki, tapi itu bukan menjadi hal yang membuat mereka berhenti untuk menjalin hubungan di kedepannya. Tetapi kegagalan dalam hubungan percintaan tersebut akan dijadikan bahan pembelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama di kedepannya. Jadi itu sangat wise. Karena buat si mereka yang high value woman ini, daripada mengejar atau mengemis cinta dari laki-laki yang udah menyakitinya, maka dia akan memilih untuk move on dan bersiap untuk menyambut laki-laki yang sepadan untuk ini. Yang kelima adalah menjalani hidup penuh dengan semangat. Para high value woman ini biasanya mempunyai prinsip dan motivasi hidup yang sangat tinggi, sangat optimis akan hal yang dia rencanakan dan itu sudah ada target di kehidupannya, apa yang mereka mau capai di kehidupan, apa yang mereka mau lakukan. Dengan target-target tersebut membuat hidup mereka tuh makin bersemangat. Yang keenam, high value woman bisa menikmati hidupnya sendiri. Sekalipun mereka ini sudah punya pasangan, mereka tuh akan punya like lines, border lines di mana tidak akan ikut campur dalam
hobi masing-masing gitu loh. Jadi kita punya batasan di mana kita bisa melakukan hobi kita sendiri untuk membuat kesenangan sendiri dan memberikan ruang ke pasangannya untuk melakukan hal yang sama. Itu ada istilah di mana seorang high value woman yang memiliki hubungan percintaan itu lebih besar rasa saling menghormati ke pasangannya dan menghargai ikatan emosional mereka, kepercayaan yang mereka punya salah satu itu sama lain itu sangat kuat. Jadi hubungan mereka sendiri itu akan sehat tanpa adanya kecurigaan gitu, kepercayaan levelnya mereka tuh sudah tinggi banget. Yang ketujuh, seorang high value woman itu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yang artinya nggak suka main-main dalam hubungan, nggak suka posesif, nggak suka manipulasi ke pasangan. Jadi kalau seandainya ada laki-laki yang berusaha mendekat dan ternyata laki-laki tersebut manipulatif, udahlah siap-siap tuh kalian sebagai perempuan yang bernilai tinggi pasti sudah akan pasang barrier, pasang ancang-ancang antara menjauh atau pergi. Yang kedelapan, menghargai dirinya sebagai sosok perempuan. Nah, seperti yang kita sudah tahu, perempuan itu so feminim, anggun. Nah, di sini seorang perempuan yang bernilai tinggi tahu di mana menempatkan diri ketika dia harus kuat dan ketika dia harus menjadi sosok perempuan yang anggun. Yang kesembilan, perempuan yang bernilai tinggi sangat berkomitmen untuk merawat diri. Artinya rasa cintanya kepada diri sendiri itu membuat mereka membuat sebuah komitmen yang besar bagaimana caranya untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kecantikan, menjaga otak yang waras. Nah, seperti itu. Dan ini tuh sudah top priority gitu, no debat. Yang ke-10 atau yang terakhir, high value woman itu tahu caranya untuk mencintai diri sendiri, mencintai hidupnya. Nah, di mana itu ketika dia tahu kebahagiaan tidak bisa didapat dari orang lain, maka kita ini, seorang perempuan yang menilai tinggi ini akan meng-create kebahagiaan sendiri. Dan itu memang sudah paham, kita itu paham bahwasanya kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing individu. Sosok ini juga kerap membuat keputusan apa yang menurutnya penting untuk kehidupannya dengan tujuan yang jelas dan makna yang jelas. Oke, itu tadi 10 cara untuk menjadi sosok seorang perempuan yang bernilai tinggi atau high value woman. Semoga dengan tips tadi itu kalian para perempuan high value woman dapat menjalani hidup hari-hari dengan penuh percaya diri. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung video. Buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa ya subscribe channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!